Tergabung dalam Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, yang berjumlah kurang lebih 100 mahasiswa, mengadakan aksi demo di depan kantor DPRD Kabupaten Nganjuk, untuk menuntut, mengecam keputusan pemerintah atas kenaikan harga BBM bersubsidi, tanggal 9 September tahun 2022. Dalam aksinya, para mahasiswa tergabung dalam PMII, menolak kenaikan harga BBM, tolak pengalihan subsidi BBM dalam bentuk BLT BBM bersubsidi dan BSU, menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan, dengan melibatkan elemen masyarakat, terkait penyaluran BBM bersubsidi, supaya tepat sasaran, dan menagih janji Nganjuk Bangkit Volume 2, dalam pembangunan Taman Nyawiji. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Nganjuk akan menunjukkan suatu bentuk kejadian realita yang ada di dalam masyarakat. Kejadian yang dialami oleh petani, ibu rumah tangga, buruh, ojek online, dan banyak lagi masyarakat yang terdampak karena adanya BBM yang kita alami pada saat ini. Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun nyatanya apa? Mereka pemerintah belum bisa menyiapkan, belum bisa bagaimana mengolah sumber daya. Rakyat senantiasa menyuarakan kenaikan harga BBM. Apakah ada yang diam saja melihat realita ini? Oleh Ketua DPRD, jika Ketua DPRD tidak berkenan menemui atau keluar, maka kita akan tetap di sini. Aspirasi ada di perlu disampaikan Pak Bupati. Nanti Pak Bupati biar menyampaikan tempatnya di sini atau di ruang Garuda. Maju dulu, mobilnya maju dulu. Aspirasi adik-adik itu monggo kita sepakati juru bicara berapa orang, dan kita sepakati nanti selesai jam berapa, karena Jumat 4 orang kita sampai matang kita sudah belajar banyak. Satu, memang di surat yang Rabu permohonan audiensi, Rabu kita audiensi, kita memang tidak menghadirkan panjenengan, itu satu. Lalu di surat pemberitahuan aksi kita memberikan tekanan bahwa menghadirkan kepada mendesak ketua DPRD menghadirkan PLT Bupati. Nah, kalau bahas tentang regulasi atau pantasnya surat dalam formalnya, kita di sini tidak ada kewajiban untuk memberitahukan kepada panjenengan. Kita memberikan tanggung jawab kepada ketua DPRD. Kalau ketua DPRD tidak menyurati sampean, itu salahnya ketua DPRD, bukan kita kan. Betul. Sri Rahayu Agustina selaku Ketua Koordinator Aksi dalam orasinya mengatakan bahwa setidaknya terdapat 4 tuntutan yang kami sampaikan. Dan itu tadi ada 4 poin, yaitu yang pertama terkait kita menolak adanya kenaikan BBM bersubsidi, yang kedua kita menolak terkait bantuan BBM bersubsidi berupa apapun, yang ketiga kita menuntut pemerintah untuk melibatkan masyarakat dan mahasiswa dalam menentukan kebijakan supaya BBM ini tetap pada koridornya, dan kalaupun ada bantuan mahasiswa dan masyarakat tetap dilibatkan supaya ada transparansi terkait data dan lain sebagainya. Karena kalau mengacu pada data yang sebelumnya pastinya itu akan ada keracuan, pastinya ada tumpang tindih, dan itu tidak akan sesuai pada tepat sasaran. Nah, selanjutnya kita juga menagih terkait Nganjuk Bangkit, yang mana itu selalu menjadi jargonnya Bapak PLT Bupati, bahwasanya Nganjuk harus bangkit, dan pada kenyataannya sampai pada saat ini pun Nganjuk belum bisa dikatakan sebagai bangkit. Nganjuk masih terpuruk karena kan masih amburadulnya terkait APBD dan terkait pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Mungkin itu tadi tuntutan dari kita dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Tuntutannya tadi disampaikan kepada Bapak DPRD dan Bapak Ketua PLT, pada Bapak Ketua DPRD dan Bapak PLT Bupati, seperti itu. Langkah-langkah yang diambil kita nanti pasti akan selalu mengawal terkait kebijakan pemerintah. Tadi sudah disepakati bahwasanya dari pemerintah sendiri, dari DPRD dan dari kebijakan kabupaten nanti akan mengundang kita bagaimana supaya untuk mengawal kebijakan itu sesuai koridor, seperti itu. Dan tadi juga sudah disepakati bahwasanya hasil dari kesepakatan ini akan dinaikkan ke pusat, jadi di tingkat RI, seperti itu.
Kalaupun nanti kita tunggu sampai beberapa waktu kok tidak ada penurunan lagi, maka mahasiswa akan turun aksi lagi dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Kita tunggu sampai 1 bulan dan itu pasti akan ada aksi-aksi besar lagi seperti itu. Kalau untuk menilai dari pemerintah kabupaten dari 0 sampai 10, angka berapa yang pantas untuk pemerintah kabupaten? Kalau saya kira masih jauh di kata 5, masih di bawah 5. Seperti itu. Jadi masih jauh dari yang namanya kemaslahatan untuk pembelaan di bawah, untuk kemaslahatan rakyat. Karena kemarin pas waktu FGD sendiri, Bapak Bupati menyatakan bahwasanya terkait kenaikan BBM itu bisa dikatakan wajar. Padahal sudah jelas itu menyengsarakan rakyat. Aktivis ya harus memperjuangkan betul apa-apa yang kurang tentunya. Tapi catatan pentingnya apa? Harus ada kajian-kajian kira-kira mana yang kurang kan begitu. Tadi saya hanya nguping nilainya 5 kurang, tapi itu juga bagus saja. Bagi saya itu sebagai pemacu dan pemicu untuk apa? Bangun Nganjuk kan gitu. Sehingga masukan-masukan contoh tadi kan kemarin yang diarukan yang dikatakan yaitu pembangunan pasar Kertosono. Alhamdulillah kan sudah kita bangun. Terus kemudian Taman Nyawiji tahun ini kan sudah selesai insya Allah kan begitu. Kan memang pembangunan harus bertahap kan ya. Karena yang dibangun bukan hanya gedung-gedung saja, rumah sakit, terus kemudian puskesmas kan begitu. Ya. Sehingga apa? Termasuk jalan kan begitu. Jalan kan banyak jalan. Misalnya di Pandean kita kumpulkan masyarakat. Pak udah ganti 5 bupati belum pernah tersentuh Pak karena kita bayar pajak. Sekarang sudah bagus. Di Lengkong misalnya juga kan begitu. Terus kemudian di Mojodhuur kan kita sudah bangun ya. Sehingga memang harus seimbang. Maka kalau saya dikritik apapun, tidak apa-apa itu bagus sebagai pemacu. Pemimpin harus lapang dada. Tidak apa-apa saya pikir. Dan kita juga bisa contoh perubahan mendasar. Misalnya salam 0 rupiah misalnya. Misalnya untuk kenaikan pegawai sampai kepala dinas pun 0 rupiah. Kan membangun sebuah fondasi. Kalau bisa dirasa kurang memang iya enggak apa-apa. Kalau tuntutan terkait kenaikan BBM Pak akan disampaikan ke pusat Pak? Ya tetap kita tidak boleh. Kalau hitungan saya pribadi tadi kita sampaikan. Saya juga keliling ke pasar misalnya Rejoso, Sukomoro, Jekek kemarin. Saya by data. Sehingga saya tanya kira-kira bagaimana perkembangan kenaikan ini, apakah mengurangi pembeli? Oh enggak. Kira-kira dirasakan misalnya di Sukomoro turunnya sampai berapa? Ada yang katakanlah Lombok 75 jadi 77,5 misalnya seperti itu. Terus apa kemarin yang 2000 jadi 2,5. Saya pikir juga ini dari pendapat dari masyarakat ya. Nah, karena apa? Saya pasti survei, bukan kata saya. Ya, termasuk yang di pasar Jekek. Dari pusat itu kan kurang lebih 20,6 juta yang dapat subsidi BBM, BLT BBM. Terus kemudian 16 juta yang berkaitan dengan mereka yang gajinya di bawah 3,5 dapat bantuan kurang lebih 600.000. Termasuk nanti di Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk kan juga begitu. Tapi bentuknya apa? Biar nanti enak, biar masyarakat Nganjuk juga itu pas nanti bentuknya apa? Beras misalnya seperti itu. Kita bantu beras saja. Jadi, banyak harus banyak juga agak merata. Santoso, dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan. Kita minta suaranya sahabat-sahabat. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah Berbahasa satu. bahasa tanpa kebohongan. Hidup mahasiswa. Hidup Hidup mahasiswa. hidup Hidup rakyat.